Wanita ini dipaksa berhubungan oleh bosnya sendiri, setelah menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Wanita ini menghidupkan alarm bahaya. Tak lama tiba-tiba Kolmin datang melihat kejadian itu. Kolmin yang marah kemudian menghabisi bos Junghwa. Namun Junghwa memohon untuk berhenti. Setelah bosnya pulang, Junghwa berkata kepada Kolmin, seharusnya ia tidak berbuat sejauh itu, karena Junghwa bisa hilang pekerjaannya. Namun Kolmin bertekad akan bertanggung jawab dengan hidup Junghwa, tapi gadis itu masih menolaknya. Hubungan keduanya semakin memburuk. Tapi diam-diam esoknya ketika Junghwa berjalan sendirian, Kolmin ada di belakangnya mengikuti gadis itu kemanapun. Toh Junghwa juga tidak bisa melihatnya. Malamnya ketika Kolmin akan bekerja, Junghwa sudah ada di sana menunggunya. Junghwa berkata ia sudah berhenti dari pekerjaannya. Ia nagih janji Kolmin sebelumnya, yang akan bertanggung jawab dengan hidupnya. Esoknya Kolmin datang ke rumah Junghwa, membawa anjing peliharaannya bernama Dingga, yang nanti bisa membantu Junghwa untuk menuntunnya berjalan. Kolmin juga mengajak Junghwa ke tempat tinggal Kolmin dahulu. Namun kini sudah tenggelam. Sekarang danau inilah yang bisa dianggap rumah oleh Kolmin. Kolmin sendiri akhirnya diterima direkturnya lagi bekerja sebagai petinju di tempatnya. Pria ini berlatih begitu keras. Setelah diterima lagi oleh tempat dirinya dulu menjadi petinju profesional. Demi kekasihnya Kolmin rela bekerja untuk bertanggung jawab, untuk menghidupi gadis yang dicintainya. Rumah Junghwa juga dipermaknya dan dibuat nyaman bagi Junghwa yang tak bisa melihat. Hubungan keduanya menjadi dekat. Junghwa berharap ia ingin sekali melihat sosok Kolmin. Kembalinya Kolmin ke dunia tinju, membawa angin segar kepada pelatih dan direkturnya. Hidup Kolmin bersama Junghwa juga semakin indah saja. Junghwa yang memiliki keahlian mengurut mencoba memijat Kolmin yang pasti kelelahan, karena setiap hari harus melakukan tanding tinju. Hari itu ketika Kolmin selesai melakukan pertandingannya, saingan Kolmin dulu yaitu Tae-sik, menawarkan dirinya tanding di tempat yang lebih baik dengan bayaran yang lebih tinggi. Tentu saja Kolmin menolaknya. Hari itu Junghwa mengajak Kolmin ke makam abu orang tuanya. Di sanalah Kolmin baru tahu penyebab kebutaan Junghwa. Junghwa mengalami kecelakaan karena perhatiannya teralihkan. Ketika melihat seseorang terbakar dan jatuh dari lantai atas gedung, Kolmin baru ingat itu adalah saat dirinya dulu menagih hutang pria tua, yang membakar dirinya karena tak bisa membayar. Ternyata penyebab kebutaan Junghwa secara tidak langsung adalah perbuatan Kolmin. Kolmin begitu sedih ketika tahu kebenaran itu. Wanita buta ini akhirnya bisa melihat. Namun sayang ketika dirinya membuka mata, ia tidak melihat kekasihnya ada di sana. Ternyata ketika tahu bahwa penyebab kekasihnya buta karena dirinya, Kolmin memutuskan menemui saingannya Tae-sik untuk mendapatkan banyak uang. Karena dokter yang merawat Junghwa berkata, Junghwa masih ada harapan bisa melihat lagi. Dengan melakukan operasi yang cukup mahal, akhirnya ketika Kolmin mengantarkan Junghwa ke rumah sakit, ia diam-diam pergi meninggalkan gadis itu dan terbang ke Thailand untuk mencari uang. Kolmin harus meninggalkan semuanya di Korea, termasuk identitas selamanya untuk melindungi Junghwa agar tak terlibat urusannya. Junghwa berpesan kepada Kolmin ketika nanti ia bisa melihat lagi. Sosok Kolmin lah yang pertama kali ingin dilihatnya. Sampailah Kolmin ini di Thailand. Ia dibawa ke arena untuk melakukan pertandingan tinju dengan lawan yang lebih kuat. Pertandingan berlangsung cukup intens, karena lawan Kolmin begitu tangguh. Tapi karena tekadnya yang kuat, Kolmin menyelesaikan pertandingannya dan memenangkannya. Di tempat berbeda Junghwa akhirnya berhasil menjalankan operasinya. Namun ia sedih karena Kolmin tidak ada di sana. Kolmin sendiri mendapat bayaran yang sangat besar. Pria ini tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang. Pria-pria asing ini adalah suruhan dari saingan Kolmin, yakni Toksik yang tidak terima Kolmin memenangkan pertandingan sulit tersebut. Ia ditusuk berkali-kali oleh pria-pria ini, dan dia meninggalkan tubuh Kolmin tergeletak tak berdaya. Kekasih Kolmin yakni Junghwa akhirnya bisa melihat lagi, dan memutuskan mencari keberadaan Kolmin di kantor polisi. Namun karena Junghwa tidak pernah melihat sosok asli Kolmin, ia kesulitan memberikan informasi lengkap kepada polisi. Junghwa juga akhirnya diusir oleh pemilik apartemennya, karena tidak membayar uang sewa. Tiba-tiba saja ada paket datang atas nama Kolmin. Yang ternyata bando yang didapatkan Kolmin dari gereja, tempat bapak tua korban Kolmin dirawat. Datanglah Junghwa ke tempat tersebut menemui bapak itu. Bapak itu bilang Kolmin menceritakan soal Junghwa. Bapak itu juga menjelaskan kepada Junghwa bahwa hari ketika Junghwa kecelakaan adalah karena kesalahan Kolmin. Kolmin yang mencoba menyelamatkan bapak ini membuat Junghwa kecelakaan dan akhirnya buta. Sejak saat itu Kolmin merasa bersalah sekali kepada Junghwa. Junghwa baru tahu kebenaran ini. Tahun-tahun berlalu, kini Junghwa menjadi seniman patung. Namun dirinya masih belum melupakan sosok kekasihnya Kolmin. Wanita ini sedang bekerja mengurut seorang pria yang sakit. Tidak disangka pria yang dulunya kekasih wanita ini ada di sana. Karena Junghwa dulu buta, ia tentu tidak menyadari kehadiran Kolmin yang sudah cacat di sana. Junghwa kemudian melihat Kolmin dan menawarkan dirinya untuk dipijat. Kolmin hanya bisa menahan air mata dan tidak mau berbicara, karena takut Junghwa mengenalinya. Ketika Junghwa menyentuhnya, Junghwa merasakan tubuhnya seperti Kolmin. Namun nama di dinding itu bukan nama Kolmin. Esoknya diam-diam Kolmin pergi ke toko milik Junghwa membeli sebuah bunga. Tiba-tiba di jalan pulang, anjing Kolmin Dingga berlari mengejarnya.
Karena masih mengenali sosok tuannya, tentu saja Junghwa tidak tahu dan menganggap mungkin anjingnya itu hanya ingin bermain. Colmin pun pergi menahan tangis, karena tidak bisa mengakui dirinya kepada Junghwa. Ketika Junghwa sampai di tokonya, karyawannya bilang tadi ada seorang pria membeli bunga sedap malam. Bunga yang selalu ada di ruang kerja Colmin dulu saat pertama kali bertemu Junghwa. Junghwa menyadari anjingnya itu tidak kunjung diam dan menyadari sesuatu. Ia kemudian berlari mencari-cari Colmin yang sudah menghilang. Sampai akhirnya Junghwa memutuskan ke tempat Colmin biasa pulang. Dan menemukan pria itu ada di sana. Mereka pun akhirnya bertatapan mata untuk pertama kalinya. Semenjak kesembuhan Junghwa. Dan mereka pun bisa bersama lagi.